Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Hasil Liga 1 dramatis. Persebaya comeback dari Borneo FC di Gelora Joko Samudro. Kami kutip dan baca dari bolanas.com. Persebaya Surabaya menang dramatis atas Borneo FC pada pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jumat 3 Februari 2023. Pertandingan berjalan dengan tempo lambat, di mana Persebaya banyak mendominasi bola. Rizky Ridho membuka peluang Bajul Ijo, namun belum menemui sasaran pada menit ke-4. Borneo FC berbalik menekan. Tendangan penjuru Stefano Lillipali masih bisa dipotong Hernando Ari pada menit ke-12. Baru pada menit 18 pertandingan berjalan, Borneo FC harus menggunakan satu slot pergantian usai Kei Hirose mengalami cedera. Persebaya mengancam via tendangan Ze Valente dari luar kotak penalti, tetapi masih melambung pada menit ke-25. Abrizal Umanailo tak mau kalah dengan percobaan dari luar kotak penalti Persebaya, namun masih terlalu jauh dari sasaran. 3 menit berselang, sundulan So Yamamoto masih mengarah tepat ke gawang Borneo FC, Angga Saputro. Kondisi lapangan Joko Samudro yang tidak kompeten kembali memakan korban. Paulo Victor harus mandi lebih cepat karena mengalami cedera. Striker Persebaya itu kemudian digantikan oleh Michael Rumere pada menit 37. Skor imbang 0-0 menutup babak pertama. Perubahan dilakukan Coach Aji Santoso dengan memasukkan Ahmad Nufiandani dan Denny Agus pada babak kedua. Persebaya langsung menggebrak lewat peluang beruntun dari Rumere, Nufiandani dan Ze Valente, namun tak membuahkan gol. Basud Etam justru mampu mencuri gol lewat Mateus Pato yang meneruskan umpan Agung Prasetyo pada menit 56. Pergantian langsung dilakukan Borneo FC yang ingin menjaga kedudukan dengan memasukkan 3 pemain bertahan, yaitu Fajar Faturrahman, Wahyudi Hamisi, dan Leo Guntara. Tim tuan rumah mampu menyeimbangkan kedudukan lewat gol So Yamamoto pada menit 79. Persebaya bahkan berbalik unggul setelah Altabalah mencetak gol pada menit 81, usai meneruskan umpan Michael Rumere. Keunggulan Persebaya hanya bertahan 3 menit usai Agung Prasetyo mencetak gol usai menyambut umpan Stefano Lillipali. Pertandingan sempat memanas. Di penghujung laga, cekcok terjadi di area pertahanan Persebaya selepas situasi tendangan bebas. Beruntung wasit bisa dengan tegas melerai pertikaian sehingga laga bisa berlanjut. Bek anyar Borneo FC Julio Cesar diganjar kartu kuning karena dinilai menjadi dalang kericuan itu. Tambahan waktu 5 menit benar-benar dimanfaatkan oleh Persebaya. Tim besutan Aji Santoso berhasil menutup laga dengan keunggulan 3-2 usai Nufiandani mencetak gol pada menit 90+4. Meneruskan umpan So Yamamoto, Nufiandani yang berdiri bebas di kotak penalti dengan mudah menceploskan bola ke gawang. Kemenangan ini membuat Persebaya kian memangkas jarak dengan 5 besar klasemen Liga 1. Skuad Bajul Ijo berada di posisi 7 klasemen dengan perolehan 34 poin dari 21 pertandingan. Sedangkan Borneo FC tertahan di posisi kelima klasemen dengan perolehan 36 poin. Kemudian kami baca dan kutip dari Oke Bola. Hasil Persebaya Surabaya versus Borneo FC di Liga 1 2022-2023 sudah diketahui. Bajul Ijo julukan Persebaya Surabaya sukses meraih poin penuh setelah mengalahkan Basud Etam, julukan Borneo FC dengan skor tipis 3-2. Laga tersebut tersaji di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, pada hari Jumat 3 Februari 2023 sore. Adalah Mateus Pato pada menit 57 dan Agung Prasetyo pada menit 85 yang menjadi pencetak gol Borneo FC. Sementara 3 gol tim tuan rumah lahir lewat So Yamamoto pada menit 79,
Kemudian Altabala pada menit 81 dan Ahmad Nufiandani pada menit 90 plus 3. Persebaya Surabaya langsung tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Mereka bahkan hampir mencetak gol pada menit ketiga. Sayang tendangan Z Valente mampu diamankan kiper Borneo FC Angga Saputro. Borneo FC harus kehilangan pemain andalan mereka pada menit ke-18. Kei Hiroshi mengalami cedera dan harus digantikan Amrizal Umanailo. Persebaya Surabaya kemudian mendapat peluang dari tendangan bebas pada menit 28. Z Valente mengirim umpan ke gawang Borneo FC. Namun bola masih dapat digapai Angga Saputro. Kemudian memasuki menit 37 giliran Persebaya Surabaya yang harus menarik pemain andalannya lebih awal, yaitu Paulo Victor yang mengalami cedera, kemudian digantikan Michael Rumere. Hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama, kedua tim masih belum mampu memecah kebuntuan. Alhasil hingga babak usai, skor masih imbang 0-0. Kemudian kami tambahkan informasi dari kartu merah republika.co.id. Gawang Persebaya kini sulit dijebol. Persebaya Surabaya akan melakoni laga kandang dengan menyambut Borneo FC Samarinda pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2022-2023. Bajul Ijo sedang dalam tren positif jelang laga menyambut Pesut Etam di Stadion Joko Samudro Gresik. Seperti dikutip dari ligaindonesiabaru.com, gawang Persebaya Surabaya kini jarang sekali kebobolan. Green Force julukan Persebaya Surabaya hanya kebobolan 4 gol dari 7 laga terakhir. 3 laga di antaranya berakhir dengan clean sheet alias tidak kebobolan. Dan hanya kebobolan 1 gol dalam 3 laga terakhir membuat Persebaya percaya diri menghadapi Borneo FC. Kami mempersiapkan dengan baik dan kita insya Allah bisa memberikan yang terbaik untuk laga nanti, kata kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi. Seperti dikutip dari ligaindonesiabaru.com. Hernando mengaku timnya siap menghadapi Borneo FC yang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas berlabel bintang. Persebaya Surabaya sementara menduduki posisi ke-7 klasemen dengan mengantongi 31 poin dari 20 pertandingan. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.